Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, Islam, ihsan, sehat badan sehingga kita mampu hadir, berpikir, kejernihan otak kita untuk belajar. Kita manakiban online. Walaupun kita berada yang ada di Amerika, yang berada di Mekah, yang berada di Malaysia, yang ada di luar negeri sana, apalagi yang ada di negeri Indonesia ini, negeri tercinta. Alhamdulillah kita bisa dihadirkan dengan manakib online ini yang jauh merasa dekat. Yang dekat lebih rekat lagi. Jadi kita manakib bukan hanya offline saja, tapi online ini luar biasa. Yang hadir sudah berapa? 73 orang. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang. Itu sering kita dengar. Jadi kalau kita mengenal guru mursyid kita, bagaimana guru mursyid kita Abah Aos dilahirkan 1 September 1944, yang mana besok hari ulang tahunnya kita di Monas bersama-sama. Kita manakib akbar di Monas. Dengan hari ulang tahun kita punya guru mursyid. Untuk lebih cintanya lagi kita kepada guru mursyid kita Abah Aos, yang menjadi pembaharu iman, yang senantiasa mengajarkan kesucian lahir batin buat kita sebagai murid-muridnya, itu telah terlihat dari saat Abah Aos dilahirkan, yang mana tidak diiringi oleh darah nipas. Ini banyak kan orang dilahirkan ada darah nipasnya. Ini setetes pun Abah Aos itu nggak ada darah nipasnya, langsung suci. Tidak sepertinya umum lahirnya seorang bayi. Abah Aos dilahirkan jam 3, jam 15 ya. Pada hari Jumat, nih hari Jumat tadi itu jam 3 sore, tanggal 14 Ramadan ya. 1363 Hijriah. Itu kalau Hijriahnya, kalau ininya 1 September 1944 Masehi. Yang mana dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Raden Haja Siti Muslihat. Itu setelah melahirkan langsung melaksanakan sholat asar usai bersuci. Jadi dari lahirnya saja sudah terlihat melahirkan seorang yang besar pada zaman sekarang ini, Abah Aos. Ibunda Abah Aos yang masih keturunan Raja-Raja Mataram tidak merasa aneh dengan kejadian tersebut, karena 2 tahun sebelum Abah Aos dilahirkan, beliau sudah diberitahu oleh kakeknya perihal akan diwarisi seorang anak laki-laki yang akan menjadi sosok terkemuka rujukan umat Islam di masanya. Ya sekarang ini. Guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghaussaifullah Maslul Qaddasallahu sirrah bin Kiai Haji Muhammad Ibrahim bin Kiai Haji Hasan Bakri bin Kiai Haji Abdul Ghani dilahirkan pada hari Jumat tanggal 1 September 1944. Nah ini kan kita tahu sejarah. Dilahirkan kita punya guru mursyid agar lebih cinta lagi kita kepada guru mursyid. Di Dusun Ciseri, Pasir, tepatnya di kaki Gunung Sawal, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Dan gelar-gelar beliau, kita punya guru mursyid. Itu bukan beliau yang bikin, bukan guru mursyid kita yang bikin, seperti Saifullah Maslul diberikan oleh Abah Anom pada tahun 1980. Lalu Al-Qadiri 1 November 2013 dari Syekh Hasimuddin Al-Zailani Al-Baghdadi di Madrasah Tuan Syekh Baghdad Irak pada saat itu. Jadi Al-Kamil, An-Naqsabandi, Al-Muwaffaq, Al-Mutaqi, Al-Mujadid, Al-Qutub, As-Somadani, Al-Mahdi. Semua itu pemberian-pemberian dari para syekh-syekh yang dipinjamkan lisannya. Pada hakikatnya semua itu dari guru mursyidnya Abah Anom. Seluruh nama gelar
Yang diberikan kepada Abah itu pemberian daripada guru agung Abah Anom. Tidak ada yang tidak dari Abah Anom. Para saya hanya dipinjamkan saja lisan-lisannya. Selanjutnya untuk mempersingkat nama sebutan beliau dari yang banyak tadi itu. Cukup kita sebagai murid-muridnya, anak-anaknya menyebut nama pengersa Abah Aos atau Abah Aos saja. Jadi hanya ada satu Abah, Abah Aos. Begitupun dalam penyebutan nama, dalam bertawasul kita kan, dalam berbagai konteks yang bertalian dengan amalia. Ma'ad Suryale Sirna Rasa PPKN 3 ini, ya kayak kita apa tuh di dalam khotaman seperti la hadratin Abah Sepuh Abah Anom Abah Aus Al-Fatihah, ya kan, yang ya khofiyah lutfi adrikni bi lutfi kalofi, itu kan begitu, bisa seperti itu yang lebih singkatnya. Ayahanda kita punya guru mursid Abah Awas Kiai Haji Muhammad Ibrahim, dan ibunya yang bernama Raden Haja Siti Muslihat ini di masanya Mama Ibrahim, ayahanda Abah Awas. Panggilan dari masyarakat terhadap orang tua Abah Awas itu Mama Ibrahim. Merupakan seorang ulama yang namanya dikenal luas masyarakat. Bahkan sampai sebagian wilayah Jawa Tengah, Lampung, itu pada kenal semua sama Mama Ibrahim, orang tua Abah Awas. Jadi bukan keturunan kaleng-kaleng. Keturunan seorang ulama. Pesantrennya aja di mana? Di Pagempalan 3 tahun, 11 tahun. Lanjut di Pondok Pesantren Suryalaya 44 tahun berguru kepada Abah Anom. Coba. 44 tahun berguru kepada Abah Anom, itu murid sejati. Lah ini mah baru berguru sama Abah Awas tahun 2 tahun udah mental gara-gara ngedenger Rocky Gerung Rasulullah. Dia kagak tahu masalah dia Rocky Gerung Rasulullah, orang ada saya. Dia nggak ngaji lagi, makanya ngajinya jangan separoh-separoh. Kalau saya pada saat Abah Awas lagi ngomong Rocky Gerung Rasulullah 25 menit ada saya di depan Abah. Makanya nanya sama saya. Jangan cuma separohnya segitunya doang kan gitu ya kan. Ya itu orang kalau ngajinya cuma separoh terus, kalau kita setia sama guru mursid, guru ruhani terus. Suka, duka, senang, Abah mah sok. Yang mengikut-ngikut enggak, udah enggak apa-apa, Abah enggak maksa kok. Bukan ada sebagian ulama-ulama yang mereka mencari murid. Bukan dicari murid. Gitu loh. Abah Awas mau bodo amat tuh mengikut, kalau orang Betawi bilang gitu, bodo amat tuh mengikut-ngikut, enggak. Karena yang kita rasakan sebagai murid-muridnya Abah Awas itu kita dibimbing secara rohani. Ruh kita yang tadinya sholatnya kita males-malesan, ya, sholatnya kita awal waktu. Ya mentang-mentang kita awal waktu, kalau lagi di mobil nggak punya wudhu, ya minggir dulu. Jangan kadang-kadang ya kita lihat sikon juga. Kalau kita jadi musafir misalkan. Misal kita lagi pulkam, kata Abah apa kalau kita pulang Johor? Udah dijamak sama asar, 2-2. Ini fikihnya Abah kan luar biasa. Kadang-kadang kita murid-muridnya, nah makanya ada apa namanya? Ada maklumat itu penting banget tuh, maklumat penting sekali. Penting sekali, apalagi makanya handphone penting banget. Jadi keturunan Abah Awas bukan kaleng-kaleng. Mama Ibrahim itu merupakan aktivisnya orang tuanya Abah Awas. Salah satu partai berbasis Islam di masanya pada saat itu. Tahun 1944 ya. Dan seorang pengusaha di bidang perkayuan yang menjadi konsultan spiritual tuh. Orang tua daripada Abah Awas. Jadi bukan kaleng-kaleng turunannya. Bagi umat yang membutuhkan arahannya, salah satu kiprah Mama Ibrahim di masyarakat, yaitu dengan anugerah ilmunya berhasil memadamkan pada saat itu kebakaran hebat yang pernah melanda Gunung Sawal. Alhamdulillah, berkat doanya nggak jadi itu kena kebakaran api.
Tuh. Jadi Abah Aus ini berasal dari keluarga yang sangat peduli terhadap pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Sejak kecil bersama adiknya Kiai Haji Samsudin Hasan atau almarhum Abah Ucu sudah dididik oleh orang tuanya dengan ilmu-ilmu dasar agama seperti sholat, bacaan dalam sholat, ilmu tajwidnya, apalagi ilmu tauhidnya. Penanaman nilai-nilai keislaman dan penerapannya itu telah dilakukan oleh kedua orang tua Abah Aus dari sejak kecil. Apalagi ibu beliau, Raden Haja Siti Muslihat, termasuk orang yang sangat tinggi sekali hikmatnya, sikap baktinya terhadap Abah Sepuh maupun Abah Anom. Tuh. Jadi ibunda daripada Abah Aus itu udah berkhidmat di dapur pada saat itu. Berdasarkan informasi dari kalangan masyarakat Dusun Cisteri itu, ibunda Abah Aus itu seringkali melakukan riyadhah, pelatihan spiritual di pondok pesantren Suryalaya, dan berkhidmat di dapurnya pondok pesantren Suryalaya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Itu sedikit sekelumit kisah daripada guru mursyid kita. Nah sekarang kita murid-muridnya udah tinggal gampang ngikutin. Kita manakib, pengajian anti gempa, yang terutama gempa pikiran kita, hati kita, dari penyakit-penyakit hati. Seperti di bulan Shofar ini yang terakhir apa? Riyadhatun Nafs. Latihan jiwa. Yang mana Abah Aus, di dalam bulan Shofar ini, huruf yang terakhir ro ini, pelatihan jiwa. Agar kenapa? Agar jiwa kita ini tenang. Dengan berzikir la ilaha illallah. Karena afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi orang-orang di luar sana banyak yang mereka berzikir selain daripada la ilaha illallah. Dan tujuannya bukan hanya mencari ridho Allah, tujuannya banyak kan dunia. Tapi kita dengan zikir jahar la ilaha illallah, dengan sautun qawiyun wa darbun syadid, dengan suara yang keras, dengan pukulan yang tepat, di mana titik-titik latifah, 7 titik latifah yang ada dalam tubuh kita, dengan kalimat la ilaha illallah. Itu akan mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, zahir kita dengan kalimat la ilaha illallah. Setiap kali sholat 165 kita baca, lebih banyak lebih bagus. Makanya kalau wakil talqin kata apa? Apa sih sakit-sakitan? Jangan tidur dulu. Sebelum tidur, sholat malam dulu, sholat hajat dulu, sholat tahajud dulu, baca la ilaha illallah 1000 kali. Itu semua wakil talqin. Makanya yang sakit-sakitan termasuk saya. Sakit-sakitan. Oh, baru ingat saya. Mungkin itu kali dari bulan puasa ini. Saraf pejepit kagak baik-baik. Makanya mudah-mudahan. Makanya kemarin habis hikmah ilmiah di Bantar Gebang di Bekasi, pulang, udah langsung. Zikir la ilaha illallah. Zikir jahat la ilaha illallah. Ya mungkin bukan wakil talqin saja, semua. Semua kita murid-muridnya Abah Aus. Kalau wakil talqin makan pembantunya Abah, yang namanya pembantunya Abah. Iya kan, bukan berarti raja wakil talqin ini, pembantu Abah untuk memberikan hak talqin zikirnya. Makanya dengan hak talqin zikir ini dan talqin zikir ini, apa kata Abah waktu pas di Tugu proklamasi, bahwa talqin zikir ini adalah penangkal petir, penangkal santet, penangkal macam-macam, penangkal bala. Yang penting hatinya selalu zikir khafi. Ya. Zikir khafinya, detak jantung kita berdetak, selalu kita masukkan kalimat Allah. Di situ ada asma-asma Allah, kita gabungkan Ismul A'zam, ya kan? Kantongnya sifat. Nah, itu rahasia. Rahasia kita di kamar mandi, apalagi yang di kamar mandi itu tempatnya jin setan jahat.
Jangan sampai lepas kita berzikir hofinya. Sekarang berbicara seperti itu, mendengarkan saya. Zikir hofinya jangan sampai lepas. Terus kita baca zikir hofi itu. Jadi kita mah pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan nungguin di kubur dasar kita. Jadi kembali kepada Allah, nunggu di kubur, terus ditalkin. Hebat banget itu orang yang nalkin di atas kuburan. Orang mati aja bisa ditalkin, diajarin. Hebat itu orang yang hidup aja susah banget. Kita suruh berzikir la ilaha illallah. Kadang-kadang kita lagi zikir la ilaha illallah dikatain. Emang Allah budak katanya. Zikir jahar keras-keras begitu. Yang budak tuh bukannya Allah. Yang budak tuh hati kita. Hati kita ini punya telinga. Mendengar dengan kalimat la ilaha illallah, gedor dengan dorbun syadid, dengan pukulan yang keras. Kemana? Fokuskan ke susu sebelah kiri kita, ke dada sebelah kiri kita, kolbu kita, bahwa hati itu berlapis sama seperti kulit. Ada bulu, ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sumsum. Begitupun hati. Makanya kalau orang-orang yang sudah seperti itu, udah dasarnya aja mereka udah nggak sentuh dengan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah ada miftahul jannah. La ilaha illallah kuncinya surga. Di dunia kita carinya nggak bakalan kita dapat surganya akhirat kalau di dunia kita tidak dapatkan kuncinya. Makanya dengan kalimat la ilaha illallah kita sudah mendapatkan kuncinya. Itu pun kita mendapatkan talqin zikir dari orang yang ahlinya, dari Rasulullah kepada sahabatnya, kepada tabiin, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus kepada guru-guru kita, sampailah kepada kita. Sanad kita tuh bersambung. Bukan boleh nemu di jalanan, bukan boleh nemu di buku-buku. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Rasulullah aja ditalkin dengan malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pencipta. Apa yang dibaca? Ialah la ilaha illallah. Makanya orang yang alergi dengan kalimat la ilaha illallah, dia alergi dengan kuncinya surga. Maka dari itu ayo kita istiqomah. Jadi huruf yang terakhir roh ini kita disuruh istiqomah. Istiqomah mengamankan, melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ad Surya Rasa PPKN ini. Dengan karomah Abah, semuanya kita semangat, terus manakib, kita persiapkan nanti manakib di Monas. Kita hadir, Allah berikan kesehatan panjang umur, dalam umur kita ini yang bermanfaat, kita pastabikul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari saya Al-Fakir Samsul Bahri, mohon maaf bila ada kata yang salah, kebenaran hanya milik Allah, bimbingan daripada guru mursyid kita Muhammad Abdul Ghasaifullah Maslul. Qaddasallahu sirra wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.